untuk memperoleh laba atau penghasilan. Namun suatu masalah yang lebih kompleks dapat menyebabkan banyak hal yang harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan cermat. Dengan menerapkan rencana yang matang dalam setiap kegiatan operasional, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Lalu menurut para ahli, itu ada yang pertama, dan menurut Munandar, itu anggaran operasional didefinisikan sebagai anggaran yang berisi perkiraan tentang operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Lalu menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asif menyatakan bahwa anggaran operasional adalah rencana seluruh kegiatan yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Mendapatkan keuntungan adalah tujuan umum perusahaan. Lalu ada dalam buku yang berjudul Penganggaran, yaitu Rubianto menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi untuk masa depan yang dibuat secara kuantitatif, formal, dan sistematis. Lalu yang terakhir ada menurut M. Nafarin, yaitu anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan sesuatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Lalu ada pengertian anggaran budgeting. Menurut Nafarin, penganggaran adalah proses pembuatan anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan dan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penganggaran adalah proses pembuatan, perencanaan, dan pengendalian anggaran. Ini adalah alat penting untuk manajemen perusahaan untuk mengelola dan merencanakan dana. Lalu ada fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pengorganisasian, yang ketiga itu ada pengarahan, dan yang keempat itu ada pengendalian. Materi selanjutnya itu ada unsur anggaran. Yang pertama itu ada rencana yang sistematis. Kenapa sih perlu rencana sistematis? Karena waktu yang akan datang itu penuh ketidakpastian, terus juga banyak pilihan. Nah, rencana ini memerlukan pengawasan, pengorganisasian, dan pedoman kerja. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu standar perusahaan untuk mengejar keuntungan yang mencapai semua operasi perusahaan. Untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan, perusahaan harus dapat mengorganisir seluruh bagian yang ada di dalam produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi umum untuk bekerjasama membuat rencana. Selanjutnya ada rencana disusun secara sistematis. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diwakili dalam satuan uang, rencana hanyalah rencana kegiatan selama tidak dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran baru dapat dikatakan setelah rencana ini berubah menjadi satuan uang. Yang terakhir ada berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran ini butuh dibuat untuk jangka waktu tertentu seperti sebulan, setahun, 5 tahun, atau lebih lama. Karena tidak mungkin bagi kita untuk membuat rencana dalam waktu yang telah berlalu. Selanjutnya ada materi income statement budget. Operating budget sering disebut sebagai income statement budget atau budget rugi laba. Income statement budget dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan seberapa lengkap isinya. Yang pertama itu ada anggaran rugi laba yang dikenal sebagai master income statement budget, yaitu ringkasan penghasil dan biaya perusahaan. Yang kedua ada income statement supporting budget yang disebut sebagai anggaran penunjang rugi laba, yaitu anggaran yang menggambarkan penghasilan dan biaya perusahaan. Selanjutnya, anggaran yang digunakan oleh bisnis. Anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran harga pokok penjualan, anggaran beban usaha, dan anggaran laporan laba bersih. Selanjutnya, kegunaan penyusunan anggaran. Menurut Jejuk dan Sunarto, pentingnya membuat anggaran itu sebagai dasar untuk membuat rencana terpadu, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat untuk mengatur jadwal kerja, sebagai alat untuk mengatur pekerjaan, dan sebagai alat untuk menilai kegiatan bisnis. Tentang tujuan penyusunan anggaran, itu yang pertama ada untuk menyatakan tujuan atau sasaran perusahaan, yang kedua menjelaskan tujuan manajemen kepada pihak-pihak terkait, memberikan rencana kegiatan terinci, mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangkaian kegiatan, memberikan alat untuk mengukur dan mengawasi kinerja. Selanjutnya ada komponen-komponen anggaran operasional. Dalam anggaran operasional, kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu itu terbagi
komite anggaran yang pertama menentukan kebijakan umum, yang kedua meminta, menerima, dan menganalisis aksiran anggaran individual, menyarankan revisi, lalu menyetujui anggaran dan revisi anggaran, yang terakhir menerima dan menganalisis laporan anggaran. Selanjutnya ada cara menyusun anggaran. Yang pertama itu menganalisis informasi masa lalu, lingkungan luar yang diantisipasi dan SWOT. Yang kedua menyusun perencanaan strategik dan program. Yang ketiga mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok dan program. Yang keempat memiliki taktik, mengkoordinasikan dan mengawasi operasi. Yang kelima menyusun usulan anggaran. Yang keenam menyerahkan revisi usulan anggaran. Yang ketujuh menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Lalu yang terakhir revisi dan penetapan final anggaran perusahaan untuk diajukan kepada pimpinan perusahaan atau dalam PT pada RUPS. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan anggaran. Yang pertama itu keunggulan anggaran adalah dapat memprediksi hasil sebelum rencana dijalankan. Yang kedua mendorong analisis mendalam sebelum bertindak. Yang ketiga menjadi patokan untuk menilai kinerja. Yang keempat menunjukkan lingkungan organisasi yang baik, jelas pemenangnya dan tanggung jawab. Yang kelima disusun secara partisipatif oleh semua manajer dan pihak terkait. Lalu kelemahan yang pertama itu ada penaksiran sering tidak sesuai kondisi nyata. Yang kedua dasar penyusunan bisa berubah drastis dari rencana. Yang ketiga potensi masalah hubungan kerja karena banyak pihak terlibat. Yang keempat subjektivitas mengambil keputusan saat data kurang lengkap. Kesimpulan presentasinya yaitu pemaparan ini menunjukkan bahwa manajemen operasional yang efektif di era digital tidak lagi hanya mengandalkan efisiensi tradisional, namun juga pada kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, serta menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dunia usaha dapat mempertahankan inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat. I still wonder how, you always make it right, and maybe it's all chance, but either way, you showed me how to reach for the best.